tugasnya gitu ya. Nah, jadi untuk yang protokol ke Indonesia juga ini banyak pertanyaan, jadi memang diminta yang terakhir ya, diminta yang pulang adalah untuk membawa PCR tes dari sini ya. Kalau tidak tentunya akan diadakan tes di Indonesia dan menunggu masanya juga akan ada masa karantina juga. Nah, itu nanti bisa didiskusikan lebih detail lagi. Nah, kemudian dari KJRI sendiri sementara kemarin memang di sini nih kami di antara konsulat-konsulat yang lain, sementara konsulat yang lain tutup ya, konsulat Prancis di sebelah, konsulat Yunani tutup, ya di sini terbuka, jadi waktu bulan Maret, April gitu ya, masa-masa lockdown tutup semua itu ya, jadi kita terbuka, tapi tentunya untuk masuk ke sini juga mengikuti protokol kesehatan yang baru, jadi diukur cek suhu badannya, kemudian diminta untuk cuci tangan dulu ya, pakai hand sanitizer dan juga pakai masker. Nah, kami terbuka, kami melakukan pelayanan. Tetap masih ada pertanyaan bagaimana, dipikirnya mungkin tutup ya. Nah, kita terbuka tapi dengan secara appointment. Jadi silakan Bapak Ibu yang juga ingin melakukan pelayanan langsung ya dapat minta appointment dulu ya pada KJRI. Namun yang bisa dilakukan secara tidak langsung ya, pelayanan tidak langsung ya, harap dikirim aja per pos gitu, per pos, kemudian nanti kami balas lagi dengan pos ya. Nah, itu yang kita harapkan, jadi tetap buka dari sini dan juga dari KJRI selama ini juga kita sudah memberi bantuan juga pada masa awal, masker yang lagi sulit-sulitnya dapat ya, mungkin pada yang waktu itu sempat ada Warkons di Bonn, ya kita bawa juga ke sana, pada PPI di berbagai daerah juga kita berikan. Nah, setelah masker ada banyak, ada bentuk-bentuk bantuan lain ya, dalam batas resources kami juga kami upayakan untuk membantu, ada yang kesulitan mungkin karena putus kerja, atau sekarang sulit mencari kerja ya, dalam batas yang kami bisa, kami upayakan bantuan ya, apakah bantuan kebutuhan pokok, ataupun bantuan lainnya. Jadi itu ya yang bagian pertama ini memang untuk silakan untuk konsultasi dengan tim KJRI sini. Mungkin nggak semuanya bisa dijawab langsung, tapi kita catat dulu kalau misalnya ada hal-hal kadang-kadang yang teknis yang perlu kami konsultasikan di Jakarta juga. Nah, bagian kedua itu memang sengaja kami combine, itu kami kombinasi dengan itu judulnya menggali potensi warga Indonesia. Jadi mumpung ini masanya juga online daring virtual meeting. Nah, minggu lalu kami juga menangkap ide bagaimana untuk saling mendiskusikan apa potensi warga. Ada yang bergerak mungkin membuka restoran, ada yang bergerak di bidang seni budaya, ada yang bergerak di bidang mungkin profesional bidang tertentu. Nah, silakan nanti yang mau menyampaikan potensinya, tentunya kami juga mencatat, nanti mungkin pada waktunya bisa kita sinergikan, mungkin yang saya nggak tahu yang punya restoran-restoran bisa saling kenal. Waktu yang minggu lalu misalkan ada yang punya restoran di Saran, bisa dulu kan dengan kemudian yang pemilik toko toko barang-barang kebutuhan Asia di Munchen jadi kenal juga, bisa kenal dengan ada yang bisa buat OTB di Nuremberg misalkan, jadi bisa saling bersinergi juga antar masyarakat Indonesia kalau memang ada kebutuhan dan ada yang bisa mensuplainya gitu ya. Nah, itu yang kami upayakan, mungkin match meeting ya antara yang bisa melakukan sesuatu, apakah di bidang seni budaya, di bidang usaha tertentu dengan yang membutuhkan. Itu bagian kedua nantinya. Itu mungkin pengantar dari saya ya, setelah ini mungkin kalau ada tambahan dari Ibu Riris yang memang Bu Eka yang membawahi mengenai biasanya Ibu Riris, Ibu Eka ini yang langsung datang ke daerah-daerah untuk mengadakan warung konsuler. Silakan kalau ada hal yang ditambahkan. Setelah itu nanti kami buka aja Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik
dari PTI, mahasiswa yang juga ingin menyampaikan isunya, permasalahannya, ataupun apa yang perlu ditanggapi oleh KJRI. Mungkin saya buka dulu Ibu Riris, Ibu Eka, jika ada hal yang perlu ditanggapi ini. Mungkin sebelumnya kami sampaikan, mungkin kita time frame-nya ya sekitar nanti sampai jam 5:30 ya, mungkin kalau bisa. Jadi di dalam time frame itu kita berdiskusi. Silakan mungkin Bu Riris, kalau Bu Eka, kalau ada dulu ya. Ini Bu Riris ini yang belum kenal ini. Ya, selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Mudah-mudahan semuanya sehat. Sedikit saja menambahkan informasi yang disampaikan oleh Pak Konjen bahwa terkait dengan situasi yang saat ini sedang kita alami bersama, jangan khawatir kepada Bapak Ibu bahwa layanan kekonsuleran, keimigrasian kita di KJRI tetap buka, tidak ada perubahan. Kita ada sesuai dengan jam kerja kita, masih bisa dicek melalui website kami nanti. Hanya ada penyesuaian saja. Jadi sekarang ini kita karena pandemi ini meminta kita untuk menjaga jarak, sehingga KJRI juga melakukan penyesuaian terhadap customer atau masyarakat yang hadir di loket KJRI, sehingga kami mengatur melalui sistem janji seperti tadi disampaikan oleh Pak Konjen, terutama untuk pembuatan identitas internasional Bapak Ibu semua, yaitu paspor Republik Indonesia. Silakan nanti yang akan membuat paspor baru itu langsung membuat janjinya melalui website kami. Nanti dicek di layanan paspor, kemudian ada bagian termin di situ, isi data paspornya, alamat emailnya, dan alasan mengapa harus diperpanjang atau diperbarui. Karena kita saat ini membatasi pada umur paspor maksimal 3 bulan atau kurang dari 3 bulan, supaya tidak terjadi penumpukan Bapak Ibu yang harus hadir di KJRI. Kemudian layanan yang lain tetap ada, surat keterangan, surat kuasa, itu tetap ada. Hanya kita memanfaatkan lebih banyak jasa pos, sehingga semuanya dilakukan melalui pos. Demikian juga yang paspor RI, nanti Bapak Ibu kalau udah bikin termin, Bapak Ibu datang sesuai janjinya, dibuatkan rekam biometriknya, kemudian hasilnya akan dikirim melalui pos, jadi sudah tidak perlu lagi datang mengambil ke KJRI. Tapi kalau surat kuasa tentunya kita masih perlukan Bapak Ibu untuk datang, karena tanda tangannya harus kita saksikan, harus sesuai dengan paspornya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah mengenai lalu lintas WNI sekarang ini untuk keluar masuk ke Indonesia atau ke Jerman. Kami mohon Bapak Ibu untuk terus mengikuti informasi-informasi yang ada di website kami atau dari sumber-sumber resmi lainnya untuk mencegah Bapak Ibu ada kesulitan. Jadi sebaiknya ikuti terus pemberitaan tersebut. Namun intinya identitas Bapak Ibu tentunya harus masih valid, kemudian Bapak Ibu tadi sudah disampaikan perlu protokol kesehatannya, kemudian cek penerbangannya, dan kemudian surat keterangan jalan dari KJRI masih diperlukan, terutama untuk yang memang akan kembali lagi ke sini, meninggalkan Jerman tapi akan kembali lagi ke sini, jadi itu perjalanan yang mendesak demikian. Kemudian juga kalau ada WNI yang memang perlu pulang, meskipun dia bukan penduduk luar negeri, kita bisa fasilitasi dengan surat keterangan jalan. Mungkin itu sebagai tambahan ringkas saja. Sekiranya ada pertanyaan, Ibu Eka mau menambahkan? Ya, menambah. Ya. Ini untuk yang kemarin ke Bonn, ini ketemunya sama Ibu Eka ya, yang di Bonn, ini mungkin Ibu Eka ada ketemu juga. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya mungkin sedikit saja akan menambahkan yang perlu diketahui juga dari semua
saudara-saudara, teman-teman kita yang belum lapor diri juga dihimbau untuk segera lapor diri melalui lapor diri mandiri online, ada di bisa dilihat juga di website kita. Itu bisa dilakukan by online. Nanti setelah mengupload semua persyaratannya, kita akan catat lapor diri Bapak Ibu, dan nanti bisa disusulkan dengan dikirimkan paspor melalui pos. Nanti kita akan pasang stikernya di halaman belakang paspor Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, juga kami ada hotline, ya Pak ya, ada hotline yang 24 jam siap on call selama 7 hari. Kami secara bergantian semua juga kita akan jawab semua pertanyaan maupun apapun itu yang masuk ke hotline kami. Jadi di masa pandemi ini kami tidak mengurangi pelayanan dari KJRI untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Mungkin sedikit aja tambahan ini banyak ada beberapa ya di sini teman-teman mahasiswa juga ya, jadi mahasiswa terutama saya titip tadi sampaikan Bu Eka untuk lapor dirinya gitu ya, karena kami juga mengalami beberapa kendala ya, ada yang mencari keluarganya dari Indonesia, ada yang mohon maaf ya, ada yang menghadapi kendala, kemudian juga tidak dapat ditemukan ya, kita tidak menginginkan, tapi jika memang tidak terdaftar di kami agak sulit kami membantunya gitu ya. Jadi tolong ini yang baru-baru saya tahu misalkan di Düsseldorf di mana ada stud call gitu ya, yang adik-adik yang masih baru saling diinformasikan untuk lapor diri gitu ya, dan juga kalau sudah selesai ya tentunya juga lapor lagi bahwa sudah selesai, jadi tidak tercatat terus di sini gitu. Itu sangat penting terutama pada masa-masa krisis seperti ini ya. Kemudian setelah ini silakan aja dari Bapak Ibu kami buka nanti langsung ke Ibu Riris dan Ibu Eka ya. Jadi silakan siapa dulu yang mau ini bisa mau tulis di chatbot atau langsung sampaikan. Ada yang mau tanya atau ada yang ini? Ayo, nggak apa-apa, silakan pertanyaan-pertanyaan yang biasa, mungkin apa yang kesulitan, di-unmute dulu, tapi itu kayaknya ada yang mau bicara. Di-unmute dulu suaranya. Ya. Halo? Udah. Halo? Ya, udah. Ya. Dengar. Ya. Silakan. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya udah 2 tahun di sini. Terus saya tahun ini mau memulai bekerja di sini. Tapi ada beberapa dokumen itu harus dilegalisir. Itu kira-kira gimana? Ada solusi apa gimana? Apa ya? Sebentar mungkin bisa perkenalkan dulu ya. Bisa perkenalkan diri dulu siapa yang. Oh maaf. Ya, nama saya Litani. Ya, halo. Nama saya Litani. Saya berasal dari Indonesia. Saya udah 2 tahun di Jerman. Saya sudah menikah. Profesinya Bu Litani? Saya dokter. Oh, dokter. Ya. Nah, tahun ini saya mau berencana memulai bekerja, tapi ada beberapa dokumen membutuhkan seperti Beglaubigung atau gimana gitu. Ya, harus dilegalisir lagi gitu. Saya agak kurang paham ya. Jadi saya sudah diskusi dengan Eerste Kamar, dari seseorang di Eerste Kamar mengarahkan saya untuk dokumennya itu distempel lagi apa gimana gitu. Tapi dokumen saya itu sudah dikeluarkan dari KKI, legalisir asli dari kampus saya, dan ada beberapa dokumen yang dikeluarkan dari KKI.
Konsulat Kedokteran Indonesia. Tapi sebelum diartikan ke bahasa Jerman, saya harus legalisir lagi gitu. Tapi saya agak kurang paham gitu, apalagi yang perlu dilegalisir dan saya harus kemana? Apakah KJRI bisa membantu? Ibu Litani, mungkin saya bisa sampaikan secara umum saja dulu ya. Nanti kita akan cross check kembali apakah dokumen tersebut memerlukan legalisasi dari pihak-pihak tertentu. Tetapi kalau ini adalah dokumen yang diterbitkan dari Indonesia, dulu itu kita bisa melakukan legalisasi itu di KJRI. Namun sekarang ini ketentuan barunya adalah legalisasi itu harus dilakukan di Indonesia. Jadi nanti dibawa dari instansi yang menerbitkan dibawa ke Kemenkumham, kemudian dari Kemenkumham dibawa lagi ke Kemlu di Direktorat Konsuler di Kemlu, kemudian dari Kementerian Luar Negeri dibawa lagi ke Kedubes Jerman di Jakarta, kemudian mereka akan legalisir di sana, baru dokumen itu bisa dipakai di sini, gitu. Oke. Ya. Sebelum saya bawa ke Bocaf yang ada di Bocaf Jerman yang ada di Jakarta, itu harus saya artikan dulu ke bahasa Jerman apa nggak usah? Menurut saya nanti kita akan cross check, namun seharusnya tidak perlu karena yang dilegalisir kan adalah dokumennya gitu. Nanti legalisir, baru semuanya itu diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Jadi semua ya. Nah, kalaupun nanti memerlukan dokumen tersebut setelah dibawa di sini diterjemahkan dalam bahasa Jerman, yang bisa dilakukan oleh KJRI adalah kita melihat dan mengesahkan tanda tangan dari penerjemah tersebut. Oh, kalau misalkan saya bawa, misalkan saya ke Indonesia, terus saya sudah selesai sampai ke Menlu, kemudian saya bawa itu dokumen ke Jerman karena misalkan saya nggak punya waktu lagi, karena kan harus bikin termin juga di Bocaf. Nah itu kalau saya bawa langsung ke Jerman, itu terus saya artikan ke bahasa Jerman langsung, bisa nggak? Tanpa legalisasi. Tanpa Bocaf. Rasa nanti akan bermasalah. Jadi sebaiknya Ibu Litani juga lakukan langkah-langkahnya. Tapi informasi ini mohon Bu Litani juga bisa cross check juga nanti dengan Kedubes Jerman. Persyaratannya seperti apa? Karena jangan sampai nanti Ibu sudah susah-susah ke Indonesia, kemudian hasilnya Ibu justru harus kembali lagi ke Indonesia untuk melegalisir. Jadi sebaiknya itu di cross check dulu dan kemudian kalau memang itu harus dilakukan, lakukan dulu di sana. Oke. Kasih daftar lagi nanti. Iya. Ya, kalau misalkan kita ke Indonesia perlu karantina 2 minggu nggak di Indonesia? Belum, perlu. Lama ya? Iya, situasi sekarang. Dijelasin itu aja prosedurnya PCR apa macam itu. Iya. Jadi Bu kalau sudah bawa PCR dari sini, jadi Bu kalau Ibu sudah bawa hasil COVID di sini, PCR di sini, di sana hanya dicek dengan di bandara ya, ada interview dan cek suhu. Tapi nanti dilihat juga hasil tesnya itu nanti di cross check lagi. Nah Ibu bisa kalau itu nggak harus masuk ke untuk di karantina. Jadi karantina mandiri saja. Okay. Nah kalau Ibu tidak membawa health insurance, health sertifikat bebas COVID, itu Ibu wajib di sana melakukan tes COVID dan masuk ke Wisma Atlet atau di sana sudah dipilih. Itu karantina selama menunggu hasil itu. Nanti kalau hasilnya negatif, Ibu bisa pulang, tetap karantina di rumah 14 hari. Tapi kalau positif, Ibu akan dirujuk ke rumah sakit yang sudah dirujuk gitu. Oh, oke. Ya.
untuk nanti surat jalannya apa gimana, nanti saya bisa telepon lagi lebih lanjut kali ya ke KJRI-nya. Ya, kita bisa bilateral nanti via email atau telepon. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan yang lainnya yang mau bertanya atau sharing pengalaman boleh. Ini Pak, jadi Bapak yang mempersilakan biar. Oh, ya, Ibu Siti Asia silakan. Udah langsung aja. Ibu Siti Asia nih udah daftar ya? Iya. Mana Ibu? Ibu Siti Asia di-unmute dulu. Ya, suaranya. Sudah. Oh, Ananda atau mau? Iya namanya. Iya benar ini Pak. Silakan Ibu Ananda. Suaranya. Tes. Selamat. Ya, silakan. Saya mau tanya tentang ini sudah saya tulis masalah kesehatan itu, protokol kesehatan itu apa kita harus ke dokter lokal sebelum kita minta surat protokol kesehatan atau bagaimana itu caranya? Ya, Ibu, untuk mendapatkan surat keterangan bebas COVID-nya, Ibu bisa ke instansi kesehatan rumah sakit, Bu. Jadi bukan house art. Oke. Terus harus menunjukkan surat itu kepada KJRI? Enggak. Di perjalanan nanti akan kita Ibu di Indonesia. Oke. Tadi agak terganggu. Ya, jadi surat kesehatannya bisa dimintakan di dokter di rumah sakit, bukan house art. Kemudian untuk nanti dibawa dan ditunjukkan ketika ditanya di bandara di Indonesia. Oke, berarti tidak ada hubungannya dengan KJRI? Tidak ada. Yang ada hubungan dari KJRI adalah surat keterangan jalan Ibu nanti. Harus ada itu juga? Sebaiknya, Bu, ya ada. Daripada nanti, ya karena prinsipnya adalah sebetulnya WNI ini non-essential travel itu jangan ada dulu. Karena kita harus menjaga, memutus mata rantai. Sebetulnya prinsipnya itu. Jadi, mengapa seseorang bepergian? Dia harus ada surat keterangan bahwa itu bepergian ini karena kebutuhan mendesak. Gitu. Oke, ya. Terus ini karantina yang 2 minggu itu kan siapa yang ngecek bahwa kita itu dua minggu di rumah? Satu instansi terkait adalah tentunya adalah pemerintah daerah yang diwakili nanti tetangga atau rumah warga, sehingga karena nanti dokumen Ibu itu juga akan ada yang namanya surat HCA ya kalau saya surat keterangan Ibu nanti di bandara itu akan ada petugas dari gugus tugas COVID yang akan memberikan Ibu surat keterangan dari sehingga RT Ibu juga akan mengetahui bahwa warga baru datang dari luar negeri, mereka yang akan tahu, dan tentunya itu adalah tanggung jawab kita pribadi, Ibu, untuk ikut berpartisipasi pada program pemerintah untuk memberantas COVID. Ibu jangan kemana-mana, jadi stay di rumah 14 hari. Oke, terima kasih atas keterangannya. Dankeschön. Jadi mungkin bisa sedikit ya saya sampaikan, memang tadi betul memang diminta hasil tes COVID, kemudian siapa yang mengeluarkan itu memang menjadi pertanyaan terus ya, itu apakah memang yang paling kuat adalah oleh klinik resmi gitu ya. Nah, nanti sebelum berangkat, karena ini kan juga dinamis ya aturan itu, makanya Bapak Ibu yang mau pulang mohon cek terus itu lihat dari websitenya KJRI, telepon aja kalau nggak itu apa ada perubahan gitu ya, karena yang dulu nggak diwajibkan kemudian diminta, ada yang diminta tapi opsi, ini kan ada opsi kan ya, kalau PCR, kalau nggak apa-apa, tapi dites di sana ya sama aja, yang dites di sana nanti harus masuk karantina menunggu hasilnya, nanti kalau positif bagaimana, kalau negatif bagaimana, itu jadi ada itu. Kemudian siapa yang mengeluarkan, betul disampaikan Ibu Riris tadi, terbuat oleh yang pemerintah atau lembaga resmi, tapi
diterima gitu ya. Jadi nanti mungkin Ibu Ananda cek lagi kapan mau menanyakan apakah bisa dari pertanyaan tadi ya, dari house art tadi ini ya. Itu karena dinamis ya sifatnya Bu ya, jadi nanti bisa berubah, kemarin tidak bisa, kemudian nanti kami juga akan cek ke Jakarta. Kami bisa jawab di sini, kita juga akan tanyakan ke Jakarta nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu ya. Jadi yang sifatnya tadi dinamis, tapi prinsipnya seperti itu tadi disampaikan. Silakan yang lain. Terima kasih. Selamat sore Pak, halo. Ibu. Saya Wina Pak. Halo. Ya, Aswina. Iya. Saya tadi ada nulis chat juga. Gini Pak, saya kan mau perpanjang paspor. Kebetulan sekarang bulan Juni, berarti masih 4 bulan lagi kan. Nah, apa tidak bisa perpanjang paspor itu nggak bisa sampai di Munich ya Pak, di KJRI yang ada di Munich itu? Ibu, ya. Jadi maksud Ibu adalah kantor konsul honorer ya? Iya, yang di Munich ya. Mereka memang tidak memiliki wewenang untuk proses dokumen kekonsularan. Jadi yang oleh pemerintah Indonesia diberikan wewenang adalah konsulat jenderal dari jadi KBRI atau KJRI atau konsulat. Jadi memang harus melalui ke Frankfurt. Ya. Dan menggunakan sistem appointment ya Bu ya sekarang ya? Iya, ya. Makanya itu kan kemarin saya baca masih yang diperuntukkan untuk yang 3 bulan dulu, jadi saya undur lagi mau bikin terminnya kemarin. Terus waktu saya bikin password itu kan saya pakai kakak yang lama, kakak sebelum saya menikah. Nah di kakak yang lama itu tanggal lahir saya tuh tempat lahirnya beda Bu dengan kakak yang sekarang, karena dulu kan ada yang bikin kakak gratis itu kan. Terus orang tua saya apply yang kakak gratis itu, akhirnya suka-suka mereka naruh tempat tanggal lahirnya gitu. Ternyata yang tempat tanggal lahir yang tulis di kakak yang lama itu beda dengan yang di surat keterangan lulus itu loh Bu, apa sih namanya? Ya ijazah. Terus setelah saya menikah kan saya perlu akte lahir baru segala macam. Saya urus lagi yang sama dengan ijazah saya gitu. Itu bisa diperbaiki di Frankfurt ya Bu? Berdasarkan ini Bu, bukti-bukti yang bisa menunjukkan kebenaran. Jadi kami pun tidak serta-merta bisa merubah data yang sangat tanggal lahir, tempat lahir, nama itu kita harus disuplai dengan bukti-bukti yang memang betul. Jadi kalau memang ada perubahan di KK, kita tolong diperkuat misalnya lahirnya, kemudian lagi ijazah ya, ijazah akte lahir ya itu supaya nanti kita kuat gitu untuk merubah itu. Oh gitu. Jadi semua persyaratan itu yang tertulis di website itu dikirim per pos dulu atau saya bikin termin dulu? Bikin termin dulu. Bikin termin dulu, abis itu kirim semuanya per pos. Bikin termin nanti dijawab. Bikin termin sebetulnya ya. Jadi setelah bikin termin, Ibu nanti dapat jam dan tanggalnya. Ibu membawa dokumen itu bersamaan dengan Ibu tiba. Karena mengapa kami bisa saja sebetulnya dikirim melalui pos, tapi kami punya ruangan yang sangat kecil yang sekarang ini ditata, sehingga sebaiknya Ibu bawa saja daripada nanti itu menumpuk di kami. Lebih baik itu secara teknis itu lebih memudahkan ketika Ibu datang membawa dokumennya. Persyaratan. Iya. Nanti dokumen itu bersamaan dengan rekam biometrik dan lain sebagainya. Oh, foto itu bawa sendiri ya Bu ya? Foto kita tetap satu pas foto, tapi untuk foto yang akan menempel di paspor itu akan direkam secara biometrik melalui alat SIM kami yang ada di KJRI. Jadi prosesnya ketika Ibu sudah saya coba jelaskan gambaran alur prosesnya ya, proses bisnisnya. Jadi setelah nanti Ibu membuat termin, mendapatkan jadwal kedatangannya,
nanti bawa semua perlengkapannya, ibu datang, kemudian setelah dipanggil, ibu akan menyerahkan semua dokumennya. Kalau sudah dicek semuanya itu sesuai, kemudian tugas kami akan merekam sidik dan ibu dan ibu sesuai dengan data yang sudah dimasukkan oleh petugas. Setelah itu ibu boleh pulang karena paspor tersebut akan membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari untuk mendapat approval dari Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Untuk kalau kita udah dapat lampu hijau, baru kita bisa print bahwa ibu memang tidak ada paspor ganda, misalnya gitu. Jadi setelah kita print baru kita proses dicap di sini, diarah oleh petugas di sini, baru kemudian kita kirim pos kembali ke ibu. Oh gitu. Jadi tanggal atau hari saya datang itu ditentukan sama KJRI ya. Jadi kayak kan kalau misalkan bikin termin kayak kemarin saya bikinnya di Boncak di Jakarta, kan saya yang nentuin tanggal berapa mau datang. Mereka punya tanggal berapa yang mereka available, itu saya nentuin kapan datang. Berarti kalau bikin paspornya dari KJRI. Sebetulnya begini, intinya kita memberikan pilihan kepada Bapak Ibu untuk menentukan tanggal dan jamnya. Jadi itu nanti Ibu bisa lihat jamnya kosong. Ibu bisa aja nanti kalau umur paspornya udah 3 bulan misalnya, Ibu datang kapan? Oh Juli, saya bisa Juli tanggal 3 misalnya. Terus nanti dicek aja tanggal 3 kosong apa enggak. Ini Juni udah penuh dia. Nah ini Ibu Eka punya informasinya. Jadi bulan Juni ini udah full Ibu, sampai tanggal 30 Juni kita sudah full. Jadi sebetulnya bisa mulai sekarang mengakses kami. Ibu mau datang di bulan Juli itu tanggal berapa, jam berapa, Ibu tinggal ini aja, masuk aja di situ. Kalau hari Jumat bisa nggak ya Bu? Jumat atau bisa ya? Iya, soalnya suami saya kan kerjanya di Auslan Bu. Terus beliau maunya diantar beliau gitu. Saya mau berangkat sendiri, beliau nggak kasih. Soalnya saya ada baby umur 20 bulan, jadi beliau agak was-was kalau berangkat sendiri. Ibu sesuaikan aja dengan waktu Ibu, masukkan pilih tanggalnya, jamnya. Yang pasti Senin sampai Jumat, itu kalau Senin sampai Rabu itu jam 9:30 sampai 9:30. Kalau hari Jumat 9:30 sampai jam 12. Jadi Ibu bisa pilih di situ Bu, harinya apa, jam berapa. Kebetulan sih Juni ini udah penuh Bu, jadi Ibu bisa sampai Agustus atau September, Ibu pilih aja. Paspor saya expired-nya itu Oktober. Jadi kapan bisa terakhir, Bu? Agustus? Juli ya? Oktober ya. Juli udah bisa, Bu. Juli udah bisa? Iya. Oke. Last sekali ya, Oktober ya? Enggak, gini, Bu. Ibu izin tinggalnya kapan habisnya, Bu? Sama paspornya, Bu. 28 Oktober 2020. Nah, Ibu sudah ada ini termin dengan ininya, ABH-nya? Belum, karena mereka maunya sebulan atau 2 minggu sebelumnya gitu. Saya bikin termin baru, bikin paspor, bikin offline title-nya itu. Oke. Tapi Juli ya bulan Juli akhir lah atau awal. Juli ya? Iya Bu ya. Oke. Ibu mungkin bisa sedikit menambahkan informasi untuk kalian. Perbedaan proses SIMKIM dengan yang dulu. Yang dulu kita isi secara manual, prosesnya secara manual. Jadi KJRI dan KBRI itu bisa mendapatkan wewenang penuh oleh Dirjen Keimigrasian untuk memproses paspor Republik Indonesia. Nah, mengingat kita ini akan mengarah pada sebuah data sentral mengenai identitas WNI di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, kita tuh akan mengarah pada sistem yang lebih maju lagi. Dan sekarang ini kita memakai sistem imigrasi, manajemen keimigrasian yang terbaru ini. Jadi kita tidak bisa lagi mengisi secara manual. Kita bawa alatnya ke Munchen pada warkon ini, kita bisa lakukan itu di Bonn atau di Bonn gitu ya. Nah sekarang ini kita tidak bisa karena kita sudah
diberikan wewenang lebih jauh oleh imigrasi untuk memproses rekam biometrik. Jadi kita nggak lagi menempel foto, tapi apa yang direkam itu langsung direkam juga oleh imigrasi di pusat. Jadi data itu secara langsung tuh online langsung masuk ke data sentral yang ada di pusat. Ini untuk mencegah ada double paspor, namanya sama, atau kemudian memalsukan paspor, karena kalau dengan tempelan foto bisa dicabut diganti dengan foto lain misalnya gitu. Jadi sekarang ini memang menjadi, mungkin perubahan ini agak sedikit membuat perlu penyesuaian dari Bapak Ibu, tetapi yakinlah ini adalah sistem yang terbaik saat ini dan kita akan mengarah pada sistem yang lebih baik. Bahkan sudah mengarah pada e-passport nantinya, tapi kita belum ke sana. Yang di sini kenapa pakai sistem 3 bulan? Oh iya, dan mengapa kita sekarang ini prioritaskan kepada yang umur paspornya ada 3 bulan? Ini sebetulnya kita bukan tidak mau yang 3 bulan, 5 bulan gitu ya, tetapi kita akan lihat urgensinya di mana. Namun kenapa 3 bulan adalah untuk mengatur supaya ada social distancing di KJRI ini terpenuhi, jadi tidak terjadi penumpukan, berdesak-desakan, karena kami juga ingin menjaga Bapak Ibu semua sekecil mungkin terpapar pada virus yang tidak kita kendaki. Mungkin itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih Bu, Bapak. Ada Ibu Rufika. Perkenalkan dulu siapa profesinya. Ibu Rufika Sari. Ya, Ini saya ingin menyampaikan, Ibu, ini ya ada mungkin tulis email atau apa ya? Ada pertanyaan dari Ibu Rufika bahwa Ibu bisa mengirimkan paspor Ibu ya dengan amplop balasan dan perangkoknya ke KJRI untuk kami tempelkan stiker lapor dirinya. Tapi kalau untuk pembaharuan paspor belum bisa dilakukan, Bu, karena Ibu masa berlaku paspor sampai Juni 2021. Jadi mohon maaf, untuk perpanjangan pembaharuan paspor belum bisa dilakukan. Hanya untuk lapor diri kami bisa tempelkan stiker Ibu. Jadi Ibu bisa kirimkan by post untuk paspornya dan amplop balasan berikut perangkoknya. Oh ya, jadi berarti karena kan untuk perpanjangan paspor saya baca di websitenya itu, ya nama saya Rufika, saya tinggal di Bonn, saya ibu rumah tangga. Saya ikut suami di sini, beliau lagi bekerja di sini. Jadi saya tanya karena saya baca di websitenya itu salah satu syarat untuk perpanjangan paspor ada nomor registrasi lapor diri. Jadi saya kira nomor registrasi lapor dirinya itu akan dikirim via email, tapi ternyata tidak ya. Enggak, jadi lapor dirinya, Ibu memang sudah lapor diri by itu ya, online ya. Nah, tapi kan belum ditempel stiker Ibunya, jadi bisa dikirim Bu, paspor Ibunya ke kita, udah ada nomornya di sini. Kan harus ada ditempel Bu, stikernya di paspor halaman belakang. Oke. Gitu. Kalau untuk perpanjangan paspor ya nanti tahun depan kan Ibu bisa ini. Tahun depan sekitar bulan Maret ya, apa Februari udah bisa? Ya. Bulan Maret Ibu baru bisa untuk pembaruan paspornya. Oh iya. Jadi berarti paspornya saya kirim aja ke KJRI? Iya, kirim aja ke KJRI. Di dalamnya ada amplop balasannya berikut perangkoknya. 3,75 ya Bu ya. 3,75? 3,75 euro untuk perangkoknya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Balasannya itu. Oke, terima kasih. Ya. Ada lagi? Tanyanya apa? Ya, ngomong aja. Atau itu Pak Fajar ya? Pak Fajar udah. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Pak Fajar udah. Halo. Silakan. Halo. Yang aja Bu Francisca di sini ya. Pak Fajar dulu ya. Ayo Pak Fajar. Oke. Ya, terima kasih Pak.
Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Saya Fajar, tinggal di Beverungen. Saat ini saya jobless karena apa? Karena situasi pandemi saat ini perusahaan memutus hubungan kerja. Terus yang mau saya tanyakan terkait paspor. Alhamdulillah paspor saya udah bikin termin tanggal 1 Juli. Nah, ketika saya membuat termin, kemudian dari konsuler mengkonfirmasi bahwa nomor paspor saya itu ada yang sama. Ya, itu pertanyaan pertama saya, apa bermasalah nantinya itu, Bu? Atau Pak? Yang kedua terkait Mohon maaf. Diulangin. Jadi kemarin itu ketika saya membuat termin, setelah itu saya sertakan juga kan nomor paspor, terus dokumen terkait paspor saya. Kemudian dari pihak konsuler ada yang menghubungi saya untuk mengkonfirmasi nomor paspor saya. Nah, ternyata nomor paspornya ada yang sama. Saya khawatir nantinya jadi ada masalah gitu. Ya siapa tahu nanti yang nomor paspornya sama itu ada masalah, jadi saya kena imbasnya. Khawatir seperti itu gitu. Maksudnya nomor paspor Bapak ganda gitu? Enggak, nomor paspor saya satu. Cuma kemarin itu pas dicek dari pihak KJRI, itu ada yang sama, ternyata perempuan nomor paspornya. Saya dapat telepon. Terima kasih infonya. Ya, khawatir ada masalah nanti. Ya, berarti petugas kami sudah melakukan cek. Itu artinya. Iya betul, ya betul. Jadi ya betul. Dan nanti gini, kami akan cross check lagi dengan teman-teman kami, dan tentunya kita juga akan cross check dengan Dirjen Imigrasi di Jakarta ya. Kalau memang nomornya sama atau terjadi kekeliruan, tapi mestinya itu tidak sama karena masing-masing. Harusnya begitu yang saya pahami. Ya, terima kasih Bu itu. Yang kedua terkait visa saya. Saya tahu kalau KJRI itu nggak ada otoritas terkait visa ya. Harusnya saya dengan Ausländerbehörde. Saya sudah mencoba beberapa kali kontak Ausländerbehörde, ternyata mereka ansprechpartner saya itu masih home office dan nggak ada akses ke komputernya. Saya diminta kirim email, saya sudah tulis email sudah dua minggu ini belum ada balasan, biasanya cepat mereka. Nah, kalau misalnya sampai akhir masa visa saya masih belum dapat pekerjaan baru karena saya jobless sekarang, bisa nggak nantinya ya? Siapa tahu ini KJRI ada informasi atau ada WNI yang punya pengalaman yang sama dengan saya yang berkonsultasi dengan KJRI, bisa nggak nantinya saya perpanjang visa saya itu sebagai visa pencari kerja misalnya? Karena setahu saya visa pencari kerja itu kalau nggak salah hanya untuk lulusan yang lulusan universitas di Jerman. Terima kasih itu dulu. Sekarang ini visanya visa apa Mas Pak? Visa saya Aufenthaltstitel. Jadi kronologi saya itu pertama sini sebagai student karena satu hal dan lainnya saya harus ambil kerja full time. Jadi saya ambil kerja full time. Visa saya itu Aufenthaltstitel dan itu ada Cusatblattnya. Di Cusatblattnya itu tertulis bahwa visa saya itu Bestätigungnya berlaku hanya untuk perusahaan tertentu. Gitu. Jadi otomatis kalau misalnya saya kalau misalnya saya apply kerjaan baru dan dapat kerjaan baru, saya harus ganti visa lagi gitu. Itu kalau misalnya udah dapat. Nah, kalau misalnya sampai Gültigkeit visa saya itu masih belum dapat, itu bisa nggak kira-kira ya untuk perpanjang visa lagi? Ya, terima kasih. Iya, intinya sih sebetulnya visa itu kan harus digunakan sesuai peruntukannya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya akan dipakai untuk tujuan lain, nah ini tentunya bukan dari kami ya, ini kami hanya berikan sedikit masukan aja gitu. Kita harus bisa meyakinkan kepada pihak keimigrasian gitu.
Dan biasanya dari tempat kita yang akan bekerja itu bisa memberikan semacam surat keterangan, rekomendasi yang bisa Bapak Ibu pakai untuk meyakinkan pihak imigrasi bahwa saya sudah ada deal dan disupport oleh company tertentu di sini dan berlaku akan bekerja selama sekian masa, misalnya seperti itu. Tapi yang kami bisa berikan hanya kami berikan himbauan aja, jangan sampai ilegal di sini, jangan sampai melewati batas waktu izin tinggalnya. Jadi jauh sebelum itu habis, kalau memang akan shift pekerjaan atau apa, lakukanlah baik-baik dengan komunikasi yang baik dan konsultasikan dengan keimigrasian setempat. Kita nggak ada pengalaman gitu ya. Jadi kalau misalnya selama ini kita belum ada referensi yang seperti itu. Tapi kalau nanti ada, ya kita pasti akan infokan ke. Terima kasih, Bu. Jadi nanti kalau misalnya saya sampai akhir masa visa berlaku, saya belum dapat kerjaan baru dan belum dapat visa pencari kerja, jadi itu nanti otomatis harus pulang habis berapa bulan atau berapa hari sebelum itu ya visanya berlaku, atau tanggal terakhir visa berlaku secara legal itu. Iya, sesuai dengan izin tinggal yang tertera saja, jangan melebihi itu. Oke. Misalkan lebih ya harus ada bukti bahwa memang kenapa harus tinggal lebih lama itu. Misalnya amit-amit kita tidak mengharapkan tiba-tiba sakit harus di rumah sakit. Nah, itu mereka bisa. Tetapi kan semua harus ada bukti dari rumah sakit, dari apa, atau sudah ada bukti sedang mengurus perpanjangan izin tinggal dan karena ada support dari company tertentu, mungkin itu bisa. Lalu saya mau tanya lagi terkait tema kali ini, itu ada meningkatkan potensi apa tuh? WNI ya, itu program dari KJRI ya, programnya itu seperti apa tuh? Apakah ada bantuan berupa apa gitu? Enggak sih, sebetulnya ya ini bukan program membantu, atau justru ini program itu namanya menggali. Jadi kita justru mengidentifikasi dan mencari potensi yang selama ini mungkin tidak diketahui atau sudah diketahui. Misalkan ada yang buka restoran, saya sampaikan tadi ya, di sana di sini, kemudian mereka bisa karena situasi seperti ini menghadapi kesulitan, mereka bisa compare note misalkan gitu ya, atau ada yang bergerak di bidang seni budaya ya kan, di sini kan ada misalkan di Frankfurt yang juga grup tari untuk promosi seni budaya, di Museum ada, mungkin di NRW ada, mereka bisa saling kontak dan juga mungkin ya itu lagi saling mungkin kerjasama, bisa bersinergi itu. Jadi kita masih mencari bentuk ya, jadi pada tahap ini identifikasi dari yang ada, kemudian ya kita saling menghubungkan ya, jadi connecting the dot itu kan ya, connecting the dot antara ini dan itu, memperkenalkan yang sana dan yang sini itu ya, termasuk ya mungkin saya nggak tahu yang profesional juga itu yang dimaksudkan pada tahap menggali ya, tahap identifikasi dulu Mas. Gitu ya. Termasuk hubungannya misalnya kalau WNI mau usaha di Jerman gitu misalnya, terus butuh informasi segala sesuatu tentang legalitas usaha gitu. Apakah ini masuk dalam kategori potensi yang dimaksud Pak Konjen? Sebetulnya sih bukan di situ ya sebetulnya ya, tapi itu tidak menutup kemungkinan ya, kita kan free willing discussion itu kan bisa apa aja gitu ya, dan saya juga menjanjikan semua bisa dibahas, dijawab di sini gitu ya, ada pertanyaan, ada legalitas ya bisa kita cek juga nanti setelah ini, nanti misalkan Mas Fajar punya keinginan buka ini, buka itu, karena saya awalnya dapat idenya dari waktu halal online itu, ada yang nanya gimana buka restoran, gimana apa. Nah, mungkin ya saya nggak bisa jawab juga gimana buka restoran di sini pengalamannya. Yang bisa buka yang udah punya pengalaman
itu kan. Nah, jadi akhirnya saya ingin ketemukan siapa yang mau melakukan sesuatu dengan siapa yang sudah melakukan hal tersebut itu. Jadi itu maksudnya di sini. Jadi ya agak luas, agak general idenya gitu ya, dan nggak menutup di bidang usaha, tapi juga di bidang seni budaya ataupun di bidang-bidang apapun yang menjadi potensi memang masyarakat Indonesia di sini, Mas Fajar. Ya. Iya, terima kasih Pak. Untuk follow up info yang ini untuk potensi ini bisa kontak langsung dengan KJRI atau gimana? Bisa nanti kalau misalkan itu dengan di bagian penerangan sosial budaya dulu ya dengan Ibu Risa ini dicatat di sini ya. Ibu Risa nanti kita lihat setelah nanti 3 seri dari kegiatan ini ya, mencari identifikasi, mungkin nanti setelah itu ada bidang tertentu saya mau perkenalkan yang apakah yang di bidang usaha kuliner misalkan ya, dipertemukan, ada yang di kota-kota, di berbagai kota bisa saling bicara, kemudian juga mungkin bisa bersinergi gitu ya. Artinya intinya untuk mensinergikan ya, misalnya sudah ada satu pelaku usaha terus ada yang mau masuk ke bidang usaha tertentu, nanti pihak KJRI memfasilitasi untuk mensinergikan orang tersebut. Ya bisa. Jadi yang saya contohkan sih salah satunya saya nggak usah sebut ininya ya. Jadi waktu saya ketemu ada satu restoran Indonesia di daerah tertentu, kemudian saya tahu dia ingin belajar ternyata buat tempe, tahu apa gitu ya. Nah ternyata ada masyarakat Indonesia di daerah lainnya yang bisa gitu ya. Nah kemudian ya saya kenalin. Nah ternyata itu bisa menjadi produk yang juga dijual di restorannya itu, dan dia bisa buat sendiri gitu misalkan gitu ya. Jadi itu favorit Pak, tempe tahu. Iya, yang simpel misalkan, yang simpel seperti itu. Jadi kita tahu beli dari mana-mana ya. Ya dia bisa buat sendiri sekarang, dan itu ya cukup berhasil gitu ya. Hanya karena situasi corona ini jadi menurun lagi jadinya, tapi udah sempat berhasil waktu itu. Jadi ada bidang baru di restoran tersebut gitu ya, yang sebelumnya dia hanya jual makanan, jual ini, kemudian beli bahan-bahannya, sekarang dia bisa buat sendiri gitu. Itu misalkan contoh kecil saja gitu ya, contoh kecil ya. Ya saya nggak menutup di bidang itu aja, di bidang apapun yang mungkin jadi potensi masyarakat di sini, Mas Fajar ya. Mungkin Mas Fajar juga nanti bisa sharing juga. Tapi sebenarnya ini bagian kedua, nanti Mas Fajar kalau mau sharing. Oh ada sesi keduanya? Iya, nanti di sesi kedua ya, nanti Mas Fajar ya. Nanti iya. Ya, udah nyolong start kalau itu, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Nanti di-share ke kita aja, Mas Fajar nanti kebisaannya apa. Nanti mungkin waktu saya keliling-keliling ke tempat lain atau apa, ada yang ternyata cocok dengan apa yang Mas Fajar bisa atau apa yang Mas Fajar ingin lakukan. Nah itu nanti bisa dijodohkan nanti. Wah mantap itu. Terima kasih banyak Pak. Iya. Terima kasih. Pertama dulu ya. Yang... Iya siap Pak. Untuk selanjutnya terima kasih. Assalamualaikum. Ibu Francisca. Di-unmute dulu. Di-unmute dulu suaranya. Ibu suaranya belum masuk. Coba di-unmute dulu, Bu. Selamat sore. Selamat sore. Halo? Apakah Ibu dengar? Bapak dengar ya? Silakan, Bu. Iya, begini Bu, ini saya mau pertama yang bagian konsuler itu, saya itu mendapat nama saya Francisca dari Köln. Saya kerja di rumah sakit sebagai perawat. Ya, kemudian saya mendapat termin melalui online pada tanggal 7 Juli karena memang bulan Juni sudah penuh sekali, sehingga padahal saya itu kecolongan dengan perpanjangan paspor saya ini. Saya kemarin hari terakhir paspor saya berlaku tanggal 11. Aduh, minta maaf karena saya juga banyak sekali kerja akhir-akhir ini, saya tidak lihat, nggak kontrol. Apakah bisa tetap begitu saja bahwa saya tanggal 7 itu datang ke Frankfurt, lalu semua persyaratan akan saya bawa. Baik Ibu, Ibu bisa kirim email ya ke konsuler Frankfurt @indonesia-frankfurt.de. Ya.
Ibu kirim email, Ya. sampaikan keperluan Ibu untuk memperbaharui paspor, karena paspor Ibu sudah expired kemarin. Jadi Iya, 1 hari ya. Ya. selipkan nanti Ibu di hari apa gitu. Nanti kami akan jawab Bu segera langsung. Oke. Iya, oke. Itu jelas sekali. Terima kasih. Lalu poin kedua. Persyaratannya lengkap ya Bu? Iya, iya. Nanti saya baca semuanya, ya. Nggak bolak-balik gitu. Iya, betul. Terima kasih. Kemudian poin yang kedua yang mau saya infokan atau sampaikan itu adalah banyak beredar flyer-flyer tentang tawaran untuk membuat Ausbildung di Jerman, terutama di bidang keperawatan. Saya sendiri di sini di rumah sakit kan mentor juga, sehingga saya tuh heran bahwa mereka menawarkan sesuatu yang di Jerman, sekolah sebagai perawat, SPK-nya, kemudian akan diberi gratis Wohnung, uangnya sekian, begitu. Lah itu pengontrolan apakah ada dari pihak KBRI, KJRI yang mengontrol tentang seperti itu? Karena saya rasa saya sendiri itu sangat tertarik untuk menawarkan orang-orang dari di Indonesia untuk datang ke sini, entah itu sebagai nanti murid atau yang sudah sekolah sudah perawat sendiri untuk ke Jerman. Karena rumah-rumah sakit kami itu sangat membutuhkan. Kemudian kami banyak mengambil dari Bosnia, dari Rumania, dari mana-mana, tapi Indonesia belum ada, Bapak, Ibu. Bisa, biasanya juga ada Pak. Nanti kita akan ke BNP 2 Tapi kan kita mungkin bisa saya jawab ya sebentar itu. Jadi kalau tadi flyer-flyer apa yang tadi Ibu sampaikan, ya saya juga saya nggak aware itu ya Bu ya, saya nggak aware memang apakah ada atau tidak, ya mungkin juga ada di Indonesia yang menawarkan, ya tentunya harus dicek lagi kebenarannya misalkan itu ya. Jadi apakah memang itu program resmi atau apa, tapi itu kan inisiatif. Kalau inisiatif swasta ya kami nggak bisa melihat satu persatu. Satu persatu. Nah tapi memang kalau Ibu Francisca ada program, tadi mungkin bisa masuk di bagian kedua ini ya, tentang potensi, karena kami pun juga sebetulnya melihat itu sebagai potensi gitu ya, untuk mensupport nurse caregiver ya, perawat-perawat Indonesia ke Jerman, seperti itu menjadi potensi. Saya sudah usulkan juga sebetulnya ya, tapi memang masih dalam pembicaraan, ada kendala di sini juga ya, masih mereview policy-nya ya. Tapi arahnya sih lebih positif gitu ya Bu ya, meskipun belum dibuka resmi konteks kerjasama pemerintah dan pemerintah. Tapi kalau inisiatif bottom up dari bawah, misalkan Ibu Francisca ada, itu bisa juga disampaikan, bisa di email dulu mungkin ke kami. Jadi bisa juga itu program bukan menjadi program resmi antar pemerintah, tapi memang ada kebutuhan masyarakat, ada kebutuhan lembaga Ibu bekerja, kemudian mungkin Ibu juga sudah kontak dengan lembaga di Indonesia misalkan yang untuk mencari supply untuk tenaga nurse caregiver-nya sehingga bisa masuk. Itu juga tidak menutup kemungkinan sepanjang tentunya sesuai dengan aturan dari sini. Jadi memang yang saya tahu Bu Francisca memang tahun 70-an itu cukup banyak ya Bu ya, mungkin Bu Francisca betul. Kan tenaga-tenaga nurse caregiver dari Indonesia masuk ke sini ya waktu itu. Ratus bahkan ya, tapi setelah itu memang saya lihat ya mereka sudah sepuh-sepuh ya Bu Francisca ya. Putus tampaknya. Nah, saya dari situ saya dapat ide dari situ loh. Dulu pernah, kenapa sekarang tidak gitu ya. Nah, itu saya mulai lagi, tapi itu masih dalam proses ya. Proses. Nanti mungkin bisa di email juga ke KJRI kalau ada ide-ide seperti itu ya. Saya sampaikan di bagian kedua tentunya tentang potensi tadi, saya sampaikan potensi masyarakat. Mungkin ada dari Ibu Francisca apa ini. Nanti sampaikan lagi ya Bu Francisca ya. Iya, oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau bagian pertama tadi mungkin bisa saya tambahkan pada Bapak Ibu. Jadi maksudnya memang ada tampaknya dibatasi 3 bulan tadi seperti disampaikan Ibu Riris kan untuk membatasi penumpukan di sini ya. Tapi dalam hal Bapak Ibu memang urgent ya, ternyata baru sadar kelupaan. Nggak apa-apa, sampaikan aja memang. Bisa bahwa ternyata kelupaan gitu ya, nggak apa-apa.
Betul, Pak. Karena Iya. dan itu nanti kami usahakan diselipkan nanti di hari-hari itu. Jadi Iya. ada beberapa kawan-kawan ini juga yang Iya. saya Terima kasih. harus macam-macam alasan sih gitu ya, tapi Iya. silakan. Ya silakan yang lainnya, Ibu. Iya, terima kasih. Selamat sore semuanya, Bapak. Nanti bisa sampaikan lagi idenya. Ibu Irja mungkin berikutnya. Ya, pertanyaan saya sebenarnya sama dengan Ibu Francisca soal paspor yang telat diperpanjang. Jadi kesimpulannya tidak bisa langsung ambil termin dan ke sana ya, mesti menyurat dulu. Iya, jadi Ibu Irja sudah buat termin? Belum. Soalnya saya sampai bulan Juli ini akan banyak sibuk ujian segala macam. Jadi bulan Agustus baru saya longgar. Makanya saya rencananya Agustus baru urus. Tapi itu sudah lewat. Paspornya? Ya? Paspornya habisnya kapan? Tanggal 22 Juli. Oh, Juli tapi baru bisa Agustus datangnya? Ya, Agustus saya sudah tidak ujian-ujian lagi, jadi saya lebih bisa bernafas. Oh, itu gimana Bu dengan izin tinggal Ibu? Saya unbefristet. Oh, oke. Iya, nggak apa-apa sih Bu, sepanjang Ibu bisa yakin kalau ada apa-apa itu paspor Ibu sudah expired gitu, misalnya nggak tahu ya ada pemeriksaan kan kita nggak tahu ya, bisa meyakinkan pihak terkait di Jerman ya silahkan. Tapi kalau kami sih himbauan kami sebaiknya sebelum habis masa berlaku ya diperbaharui dulu gitu. Diusahakan lah Bu. Oke. Itu tinggal di mana Ibu? Di Kaiserslautern. Ya tolong diusahakan aja Bu, disempatkanlah Ibu datang ke sini sebentar gitu kan untuk perbarui paspor. Karena expirednya Juli, tapi Ibu baru mau datang di Agustus, dan itu kan ada faktor apa ya, kesengajaan gitu ya. Jadi saya himbau sih sebaiknya sebelum itu habis, Ibu bisa perbaharui dulu paspornya. Ya, seperti saya bilang, karena banyak kesibukan, bukan karena nggak mau datang ya, waktunya akan lebih longgar kalau saya urusnya Agustus. Ini sih maunya sebelum-sebelumnya, tapi kan ada aturan tidak boleh kurang dari 3 bulan. Jadi 3 bulan kalau Juli kan sebenarnya dari April Ibu udah bisa tuh. Iya, tapi saya ikut Weiterbildungnya itu mulai Maret. Dan itu tiap minggu itu pasti ada ujian-ujiannya, dan ini sekarang kita lagi banyak ya udah nggak apa-apa sih Bu. Kalau dari kami itu kan kembali lagi ke Ibu ya. Nanti ada apa-apa misalnya ya kita nggak tahu lah ada pemeriksaan atau apa, yaitu jawab Ibu ya gitu. Nanti yang pasti kami di sini sudah memberitahukan kepada Ibu baiknya diperbaharui sebelum habis. Ya, ya. Itu tidak sempat ya Ibu dengan berbagai permasalahan Ibu. Kalau ada permasalahan ya itu menjadi tanggung jawab Ibu, itu aja. Ya. Ya. Saya kalau bisa sih saya memang mau datang sebelum ini, tapi saya jadi saya tanya dulu kemungkinannya gimana-gimananya, jadi saya bisa tahu nanti harus bagaimana. Kalau Ibu misalnya ada 1 hari aja, Ibu kapan ada 1 hari, nanti saya usahakan diselipkan Bu. Gitu ya? Iya. Kami bisa usahakan, saya selipkan di yang udah full di Juni ini. Ibu kapan bisa datangnya? Tinggal Ibu ini aja, Ibu kirim email. Iya. Sebutkan detailnya, Ibu keperluannya di tanggal berapa, jam berapa. Kami akan selipkan, Bu. Itu datanya maksimal sampai jam berapa, Bu? Sampai 12:30, Bu. 12:30 ya? Ya, 9:30 sampai 9:30. Oke. Jadi ada jadwalnya itu setiap 15 menit, Bu. Jadi 1 orang tuh memerlukan waktu kurang lebih 15 menit untuk prosesnya. Oke. Iya. Iya. Saya kirim emailnya berarti ke konsuler Frankfurt @ Indonesia Frankfurt juga?
Ya, yang konsuler Frankfurt @indonesia-frankfurt.de. Oke. Ya, silakan ya Bu ya, secepatnya ya. Ya. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Bapak Jandriadi Sinaga. Halo, selamat sore Bapak, Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Saya Jandriadi Sinaga, tinggal di Kol. Saya ingin mau nanya nih, kan paspor saya mau berakhir di Oktober nanti, dan Aufenthaltstitel saya juga berakhir di Oktober. Tapi tadi saya mendengar penjelasan ke Ibu Rufika, kita itu harus ada lapor diri dulu, registrasi lapor diri, dan akan ditempel di halaman belakang dari paspor gitu. Nah, saya sudah lapor diri, tapi belum ada stempelnya gitu. Apakah saya kirim dulu, kemudian nanti saya buat termin untuk pembuatan paspor atau perpanjangan paspor di Juli, atau seperti apa? Atau nanti di Juli saya bisa langsung datang aja, nanti di stempel di situ? Oke Pak. Jadi untuk lapor diri Bapak nanti bisa ditempel di paspor yang baru aja Pak, karena Juli kan Bapak ada termin kan? Ya. Bapak bikin termin aja dulu di bulan Juli, ya. Bulan Juli nanti untuk lapor dirinya kita akan tempelnya di paspor yang baru. Karena udah mau habis kan di Oktober ini. Iya Bu. Iya. Segera aja Bapak ajukan ya untuk terminnya di website kami. Oke Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Tinggal yang sesi kedua ya. Mungkin ada lagi yang terkait dengan kekonsuleran dan keimigrasian dari Bapak Ibu sekalian? Sebelum masuk ke sesi kedua? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya, lanjut. Ini sesi kedua. Tadi saya sampaikan ini sesi untuk menggali potensi warga ya, sekiranya ada yang mau di-share, Bapak Ibu yang bergerak di bidang tadi ada Ibu Francisca kan sudah sampaikan di bidang perawatan, betul itu satu isu juga yang kami upayakan sini. Jadi nyambung juga sih apa yang ada di pikiran kami untuk didorong. Pernah punya pengalaman dulu di Indonesia mengirim tenaga perawat sini, caregiver, dan sekarang juga ke beberapa negara yang bisa juga dikirimkan juga gitu ya, ke Jepang pun yang sulit saya pernah sana juga dikirimkan juga ya, dengan memenuhi semua aturan yang ada di Jepang itu harus belajar bahasa Jepang dulu, harus nggak hanya belajar conversation ya, tapi juga tulisan kanji, tulisan hiragana katakana, semua teknis keperawatan yang berbeda, tapi itu bukan hal yang tidak mungkin. Jadi misalkan kemudian tadi saya sampaikan juga ada yang di bidang mungkin industri makanan, minuman, ada yang di bidang mungkin seni budaya. Silakan sekiranya ada potensi warga yang ingin di-share di sini, kami catat dulu untuk nantinya mungkin bisa kaitkan, dikonekkan ya dengan mungkin warga lain yang membutuhkan atau mungkin ingin tapi tidak ingin belajar tentang sesuatu, itu juga bisa dikomunikasikan. Silakan jika Bapak Ibu ada yang ingin sharing, ada yang ingin sampaikan informasi terkait sesi kedua. Ibu Francisca tadi masih ada nggak ya, Ibu Francisca? Oh, Ibu Francisca udah keluar ya. Nah, tapi saya sampaikan tadi silakan untuk di email aja, dan kami pun tentunya ada data Ibu Francisca, nanti bisa kami kontak. Pak Fajar, kok tadi Pak Fajar masih ada nggak, Pak Fajar? Masih Pak. Ya, saya masih menyimak. Ada ide apa Pak Fajar, informasi apa, atau ingin mungkin kami yang bisa mungkin kami bantu gitu ya, atau bergerak di bidang apa sekarang, mungkin bisa kami bantu gitu. Oke, terima kasih Pak. Saya sempat kepikiran ini Pak, untuk ide import ke Jerman hasil bumi dari Indonesia.
saya juga sudah melakukan internet research terkait kode-kode di bidang industri makanan dan minuman. Contohnya untuk kopi misalnya, Pak. Kopi itu kan di Jerman itu konsumsinya sangat tinggi gitu. Kebetulan beberapa kenalan saya juga di daerah Jawa Barat itu ada petani gitu, petani kopi ya. Dan mereka susah untuk menyalurkan produknya gitu, Pak. Dan kalau dilihat dari peraturan di Jerman untuk coffee bean yang green bean-nya itu yang belum diolah itu dari HS code-nya itu harmonized code untuk import itu mereka sangat longgar sekali. Jadi nggak ada custom clearance, nggak ada apa namanya, nggak ada pajak yang berhubungan dengan produk tersebut gitu. Nah, tapi kesulitannya itu di Indonesia. Di Indonesia itu harus ada, untuk komoditas ini harus ada sertifikat ekspor gitu. Sertifikat ekspor khusus kopi maksudnya. Jadi harus diurus dulu. Siapa tahu sudah ada pelaku usahanya yang bergerak di bidang ekspor dari Jerman. Bisa diskus lebih lanjut mungkin. Ya. Kedua, ada di bidang ini juga Pak, Gewürze, rempah-rempah dari Indonesia. Itu potensi pasarnya juga lumayan di Jerman. Oke Mas Fajar ya, kalau ini di bidang komoditi ini ya, kopi, teh, dan lain-lain ya, memang yang saya lihat ya di wilayah kerja KJRI Frankfurt yang bergerak di bidang itu masih belum terlampau menonjol ya. Itu yang ada itu saya lihat di mungkin Berlin sekitar ada, kemudian di Hamburg ya, karena mungkin dari dulu Hamburg juga banyak yang melakukan trading, impor kopi, teh dan lain-lain dari Indonesia ya. Nah, tapi ada untuk yang niche produk yang di bidang organik produk, kopi, tea atau apapun, nah itu ada yang bergerak di sini di bidang ini, termasuk rempah-rempah tadi itu di Nuremberg itu bisa saya kenal sih ke Pak Fajar. Kalau Pak Fajar punya suppliernya dari Indonesia, Pak Fajar mau tanya-tanya gimana caranya itu Pak Fajar email dulu aja ke KJRI, nanti saya coba kenalkan ke pelaku usaha yang persis di bidang itu, yang juga membantu eksportir Indonesia untuk dapat menembus pasar Jerman gitu ya. Tapi memang dan itu saya lihat permintaannya cukup besar, kalau nggak dibilang sangat besar Mas Fajar itu, terutama yang di bidang tadi organic product ya, dan itu ada pamerannya biasanya bulan, kalau Mas Fajar sempat nanti ikut, biasanya bulan Februari itu di Nuremberg ya, gitu ya, pameran organic produknya itu bisa diikuti sana. Ada pelaku-pelaku usaha dari Indonesia juga yang ikut di situ, itu Mas Fajar akan bisa ketemu langsung gitu ya dengan eksportir dari Indonesia, kemudian yang juga bergerak importirnya juga sini. Kemudian di Bonn itu juga ada instansi Jerman yang membantu ya, itu kalau salah namanya IPB atau apa ya, bisa nanti kalau Mas Fajar email lebih jelas nanti bisa kita sampaikan informasinya kira-kira kemana. Nah itu maksudnya kalau Mas Fajar orang ingin bergerak di bidang itu, mungkin nanti bisa kita carikan siapa yang mungkin untuk preferensi ya, untuk tanya-tanya mengenai ekspor impor ya di bidang komoditas tadi. Tapi itu potensinya besar yang saya lihat ya di bidang, terutama bukan hanya yang komoditi rempah-rempah biasa, tapi yang organic produk gitu, Mas Fajar. Saran saya mungkin lebih spesifik lagi. Itu Mas Fajar ya. Baik Pak, terima kasih banyak infonya. Nanti saya email ke ya. Emailnya yang mana ya Pak? Emailnya ke yang itu dilihat di chatnya Mas Fajar. Oke. Lihat di chat Konsuler Frankfurt. Oke, ya saya save. Terima kasih banyak Pak.
nanti sampaikan aja Pak informasi tadi kebutuhannya apa. Nanti saya sih udah ada bayangan itu Mas Fajar ngobrolnya sama siapa itu nanti. Siap, terima kasih banyak Pak. Yuk, silakan. Ini saya di chatboard ini ada Pak Budi Syahmara ya. Pak Budi Syahmara dari tadi ingin bicara, katanya masih ada nggak? Tapi ini udah mungkin. Oh, udah keluar lagi. Nggak apa-apa, nanti ini aja email aja Pak Budi ya. Ini ada tercatat Ibu Dinya ya, Ibu Dinya Sapitri Hernanda mau bicara. Mana Ibu? Ibu Dinya masih ada? Halo, di-unmute dulu Ibu Dinya. Halo, saya Ya. masih di sini, tapi saya nggak merasa tunjuk tangan untuk bertanya atau apa sih. Oh, enggak. Iya. Ini Ibu Dinya ini project manager apa ya? Ini. Oh, saya di Telekom, Pak. Ya? Telekom. Saya di Telekom, Deutsche Telekom. Oh, Deutsche Telekom. Iya. Iya. Ada yang mau di-share untuk kita bersama atau apa mungkin hal-hal spesifik yang bisa disampaikan terkait apakah potensi atau apa Ibu Dinya, kalau ada silakan. Apa ya, saya sih yang kepikiran mungkin karena saya tahu saya kerja di bagian HR di personal. Jadi saya tahu sekarang banyak anak Indonesia yang udah lulus kuliah atau sempat kerja sekarang, entweder Kurzarbeit atau Arbeitslos gitu kan. Dan berhubung saya di sini memang kerjanya di bagian personal, dan sempat di Bonn juga ngadain acara-acara workshop gitu untuk buat CV, untuk ngerapihin Lebenslauf atau buat LinkedIn profil gitu. Jadi kalau mungkin dari pihak KJRI juga bisa ngadain ya workshop gitulah buat teman-teman yang lagi kesusahan lah gitu untuk masalah cari kerja atau menjembatani gitu untuk nantinya sebelum dapat kerja. Dan tadi yang kayak pertanyaan Mas Fajar tentang visa Arbeitssuchen itu memang cuma berlakunya untuk orang yang lulus di sini gitu Mas. Jadi saya sih so far karena saya memang sempat punya visa itu sebelum bekerja. Kalau enggak lulus di sini, itu kalau nggak salah ada jalur lain. Kalau misalnya udah tinggal di sini selama 4 tahun misalnya, atau udah bayar pajak selama 48 bulan kalau nggak salah. Tapi saya genaunya nggak tahu kayak gimana. Tapi itu bisa ditanya langsung lah ke visanya. Terima kasih infonya, Bu. Iya, iya. Ibu Dinya, jadi pas banget ini Ibu Dinya ini di bidang personalia ya ininya kerjanya. Iya. Gimana? Mbak, Pak. Masih muda saya. Baginya, kok nggak ada videonya? Nggak on ya videonya? Oh, saya di HP soalnya. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Tapi gini Mbak Dinya, jadi memang ada program kami juga di sini, persis personalia. Jadi kalau saya keliling-keliling ke perusahaan-perusahaan Jerman ya, terakhir misalkan ada perusahaan di bidang industri kesehatan, ke Merck ya, ke BASF, ke beberapa industri itu, selain saya juga mempromosikan potensi ekonomi Indonesia, tapi juga ambil nanya-nanya juga sih memang itu gimana kalau orang Indonesia, mahasiswa Indonesia yang setelah lulus mau kerja di sini di perusahaan-perusahaannya apa mau gitu, apa mau magang atau apa ya, saya sambil cari-carikan juga itu sebetulnya dan bukan artinya KKN ya quote-unquote ya, tapi artinya paling nggak saya membuat jalur khusus mungkin ya. Jadi ya saya bilang saya nggak minta privilege apa-apa, tapi kalau paling tidak daripada nanti dimasukkan ke HR-nya terus ditumpuk tinggi ya. Nah, tapi mungkin kalau ada referensi dari saya mungkin bisa lebih cepat dilihat gitu. Nah, itu rata-rata juga cukup positif ya tanggapannya. Tapi ini bagus juga kalau Mbak Dinya juga di Deutsche Telekom, kemudian di bidang personalia mungkin bisa kita kolaborasikan itu, karena itu juga
Jadi ada program saya meskipun belum terlampau terstruktur gitu ya. Nah ini mumpung ada media platform online, mungkin bisa kita buat satu waktu nanti kita hubungi Mbak Dinya aja ya. Kita hubungi Mbak Dinya, kita email lagi ya nanti seperti apa konkretnya nanti kita lihat. Nah ini bagus juga Mbak Dinya, jadi bisa jadi output dari yang konkret ya dari pertemuan kita ini. Jadi takeaway yang konkret nanti bisa follow-up-nya. Karena saya juga berusaha bantu teman-teman adik-adik mahasiswa juga gitu ya. Cycle mereka kan perlu dibantu waktu masuk, ya kan biasanya juga kesulitan, yaitu ada bantuan konsultasi dari kita, waktu sekolah, dan juga waktu setelah selesai gitu ya, selesai akan ngapain atau ada yang mau kerja sini. Nah itu juga kami usahakan juga. Nah ini kalau Mbak Dinya di bidang itu ya di cycle terakhirnya itu bisa berkolaborasi mungkin dengan KJRI ya. Nanti kita tim saya nanti hubungin Mbak Dinya ya nanti ya. Iya, boleh Pak. Saya sih selama ini ya Wigzag udah kalau misalnya buat anak-anak BON gitu kerja sama PPI udah ngadain gitu acara-acara offline gitu kan. Buat workshop untuk buat CV, workshop untuk buat cover letter gitu. Tapi karena saya juga sibuk kan, jadi kalau nggak ada platformnya atau nggak ada nggak sempet marketinginnya lah gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya udah ada platformnya dan untuk maksudnya kan saya juga tahu dari sisi personal gitu kan, kira-kira kalau dari perusahaan Jerman mereka pengennya yang kayak gimana, skillnya apa, layoutnya gimana gitu-gitu saya bisa kasih input. Ya, bagus Mbak Dinya. Nanti kita bicara lagi secara lebih spesifik ya. Kalau bisa kita buat seperti apa bentuknya, ya kemudian bisa kita kerjasama juga dengan PPI dari berbagai yang ada di wilayah kerja kita sini ya, dari Nordrhein-Westfalia sampai ke Bayern ya. Dan ada, saya lihat paling tidak ada berapa 4.000 mahasiswa Indonesia sini gitu ya. Jadi selain mungkin PPI, kita bisa juga sebarkan secara online di sosial media kita juga gitu ya, kalau kita buat acara. Jadi nggak hanya terbatas untuk teman-teman yang di BON aja, Mbak Dinya ya. Iya. Ya. Terus saya juga sekarang jadi ada pertanyaan karena jadi mikirin ini. Karena kan kalau saya kan di sini udah 8 tahun ya Pak. Dari mahasiswa S1, S2, MBA sampai sekarang udah kerja gitu. Dan waktu kuliah, waktu studen itu masih ada komunitasnya lah gitu istilahnya, bisa ke PPI. Nah sekarang karena udah di sisi profesional gitu kan, saya merasa kurang ada networknya gitu, kurang ada jaringannya. Karena yang angkatan saya itu udah lumayan banyak kan yang sekarang udah di dunia profesional. Satu karena udah kerja ya, jadi udah masing-masing sibuk. Jadi ya memang waktunya juga lebih sedikit gitu daripada waktu dulu waktu masih jadi mahasiswa. Tapi kan sebenarnya kalau maksudnya saya kerja di Telekom, ada yang kerja di perusahaan-perusahaan besar lainnya juga yang lulusan sini terus udah kerja gitu dan masih lumayan muda lah gitu. Posisinya di perusahaan juga masih yang profesional jatuhnya. Dan kadang kan butuh kayak atau mentoring atau peer coaching gitu untuk ya semacam exchange lah gitu. Gimana sih di perusahaan kamu gimana? Terus kayak pengalaman selama kerja kayak gimana, atau adakah tips trik untuk vice niche gitu. Apa aja lah gitu. Nah, saya ngerasa kurang ada forumnya, atau saya aja mungkin yang nggak tahu gitu kan. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain juga yang sama-sama lulusan sini, terus sudah bertahun-tahun di sini, juga mereka juga kayak, sayang banget ya kok kita nggak ngumpul-ngumpul lagi gitu. Padahal kan kalau ada komunikasi, sinerginya juga lebih enak gitu kan. Betul, Bu, Mbak. Udah tulisan Bu ya. Mbak. Jadi pengamatan saya juga gitu juga ya. Memang ternyata ada komunitasnya baginya ya, yang profesional juga ada, udah datang ke saya juga ya, tapi mungkin belum menjangkau terlampau baik ya ke berbagai masyarakat atau profesional Indonesia yang bekerja di sini gitu ya. Jadi ada paling tidak ada 2 organisasi yang saya identifikasi ya.
nanti saya bisa bicara lagi ya, ini termasuk nanti yang bisa kita komunikasikan lagi, tapi pengamatan saya juga itu perlu engagement lebih dari organisasi masyarakat Indonesia di sini. Saya baru 2 tahun di sini, mungkin selama Mbak Denya ya, persis pengamatannya, nanti saya bisa bicara dengan salah satu pengurus lah ya yang ada di sini, mungkin juga nanti bisa berhubungan dengan Mbak Denya untuk bagaimana caranya mengkonek Mbak Denya dan kawan-kawan di Bonn dengan organisasi serupa ya. Nanti di komunikasi kita aja Mbak Denya ya, di email yang tadi sekalian jadi ada 2 hal dengan Mbak Denya ya. Iya, boleh Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya, Ibu Ananda mau nanggapin dulu ya. Ini karena waktunya kita agak makin terbatas ya. Ibu Ananda, nanti ada Pak Budi ya, katanya mau bicara ya. Setelah itu Pak Budi ya. Ibu Ananda dulu, Ibu Ananda silakan. Saya mau menanggapi dari pertanyaan Mbak DJ itu, masalah wadah di mana dulunya PPI, student bisa sharing di situ. Saya saya di Bonn itu punya pesanggeran Indonesia, di mana saya itu membentuk dan mendirikan Indonesian Up to Date, di mana saya ingin orang-orang Indonesia di sini sharing dalam berbagai hal, dan saya punya proyek di mana narasumber-narasumber saya sendiri cari dari orang-orang Indonesia untuk memperkenalkan Indonesia ke Jerman dan sebaliknya, ataupun sharing dalam berbagai hal. Nomor email saya rasa ada di KJRI. Kita punya pesanggeran, kita punya wadah, dan kita memfasilitasi untuk kumpul-kumpul masyarakat Indonesia yang student, yang tidak student, yang tua, yang muda, yang ingin berbagi informasi apa saja tentang apa saja yang ingin kita bahas, dan itu official di saya bekerja sama dengan pemerintahan Bonn. Ibu Ananda, apa ininya, organisasinya bergerak di bidang apa, latar belakangnya apa, mungkin secara singkat sampaikan. Memperkenalkan kultur Indonesia, yaitu pesanggeran Indonesia EVAU yang sudah sah ada di Bonn. Dan saya juga minta dari kedutaan, kalau ada informasi apa saja tentang kebudayaan, tentang pendidikan, saya juga minta informasi bagaimana kita bisa kolaborasi, dan untuk student-student mau apa, bagaimana, punya inisiatif apa, silahkan mail dan ke saya, nanti saya daftar, karena misalnya bulan ini nanti Mbak Ayu dari Aachen memperkenalkan tradisi Bali bagaimana kepada masyarakat Indonesia, juga kepada masyarakat Jerman gitu. Jadi ini programnya untuk semua orang. Oke, ya kita catat, jadi ada pesanggeran Indonesia di Bonn ya. Jadi nanti kalau bergerak di bidang ya. Kontaknya nggak ada, bisa di ini nggak? Bisa di email lagi di chatbot ya, atau email ke KJRI ya? Atau tanya Pak Hosi kalau. Oh, tetangganya Pak Hosi ya, beres. Iya, sudah aman kalau gitu. Ya, Bu Ananda, Hosi tahu ya. Terus saya selain bidang musik atau kebudayaan, itu saya punya wadah untuk kita, itu punya wadah untuk Indonesian Up to Date. Iya. Jadi apa saja yang tentang Indonesia kita informasikan ke orang Jerman dan sebaliknya. Ya, oke. Ya. Apa saja. Iya, bisa dicatat dulu. Saya catat dulu ya, nanti kolaborasinya bentuk apa itu tergantung, makanya kebiasaan Ibu apa, bergerak di bidang apa, nanti bisa kita kolaborasikan. Kadang-kadang kan dari KJRI juga buat acara-acara ekonomi, promosi ekonomi. Kemarin waktu itu akhir tahun lalu di IHK Aachen misalkan ya. Tadi saya juga baru tadi pagi
lagi ada meeting virtual juga ya dengan IHK-AHEN yang kita rencanakan juga ada acara di semester kedua ya dengan waktu itu IHK-AHEN kita buat ada beberapa dari BON juga datang itu tahun lalu. Karena saya kan sudah nulis email ke KJRI, kalau ada informasi silahkan kita terima atau mungkin kita bisa mendukung pas acara halal bihalal dengan musik atau apa kita bisa saling kolaborasi. Dan saya itu bekerja sama dengan Bell Forum AHEN di mana AK Indonesia itu Tante Sri itu yang aktif dari dulu gitu. Kalau ada informasi kita bisa saling tukar pikiran dan sharing. Terus seperti Mbak Ditya itu, oh pinter ini, pinter itu, lah saya bisa mengundang gitu. Ya itu makanya salah satu sebenarnya tujuan forum ini ya kita saling tahu kan yang tadinya tidak tahu, jadi tahu potensi masing-masing, juga tahu kebutuhan ya mungkin beberapa kawan dari Pak Mas Fajar dan teman-teman lainnya ya ada yang ingin buka tentang jalur keperawatan ya silakan apa itu identifikasi dulu nanti kami catat. Tapi untuk Ibu dengan Ibu Sri di AHEN ya saya juga udah kenal ya dan juga saya pernah ke wali kota AHEN juga dengan Ibu Sri juga. Ya saya semalam baru dari tempatnya Mbak Sri bahwa orang pertama kali yang sampai Bapak apa itu Bogomais sampai mengundang Bapak itu kan dari AHEN gitu. Ya. Terus PON itu baru saya rintis belum ada 7 tahun. Jadi kita masih baru, terus kita punya wadah Indonesian Up to Date di mana saya sendiri juga buka kafe di Hannover. Jadi ya, Bu. Jadi tahu sedikit banyaknya masalah informasi tentang ekspor import gitu, tentang masalah kafe, tentang masalah apa saja karena saya kenal banyak pengusaha-pengusaha yang ada di Jerman. Termasuk Indonesian Service yang ada di Hamburg. Terus saya dulu juga support banyak student apa itu Indomie. Saya ketemu Bapak pertama kali di Karlsruhe kalau saya nggak salah. Ya, jadi udah jelas Bu Ananda itu Mas Fajar sebetulnya bisa nanya-nanya juga dengan Bu Ananda tuh yang udah tahunan di sini ya. Boleh Bu. Terus tanya. Langsung nanti bisa kami catat email-emailnya masing-masing ya, nanti kita sampaikan ya nanti ke Ibu Ananda, emailnya emailnya Pak Fajar tadi ya, sama-sama di Bonn lagi nih kan, sama-sama di Bonn, ketemunya di ini ya, ketemunya di layar komputer ini ya. Oke, mungkin ini ya ada lagi mungkin terakhir Pak Budi, mohon maaf, Pak Budi ya ini ya, Pak Budi, silakan Pak Budi. Terima kasih. Selamat sore. Semua udah kejawab dari saya di Bochum. Udah lama. Jadi saya kerja di sini sekarang udah sekitar 34 tahun. Untuk mungkin saya bisa minta alamatnya Pak Fajar. Dia Pak Fajar lulusan apa? Boleh Pak. Terus untuk membantu teman-teman, sebenarnya bukan membantu teman-teman, mereka juga teman-teman student itu bisa membantu kita sebenarnya. Saya bekerja di manufacturing elektronik, jadi bikin LCR meter, dan salah satu cabang kita ada di Indonesia, dan mereka yang bikin PCB-nya, yang bikin boardnya. Terus dari 2013 kadang-kadang kita ambil teman-teman dari student untuk bantu kita misalnya nyolder segala macam, dan mereka biasanya datang tuh sekitar seminggu 2 kali gitu. Berdua. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau cari pekerja gitu ya,
saya biasanya ke teman-teman dari student, mereka sebab boleh dibilang mereka tuh serba bisa. Tuh. Misalnya ya saya nama programmer dari Indonesia tuh anak-anak student tuh jago-jago semua. Kalau saya bilang bisa dipakai lah di perusahaan saya. Terus ya kayaknya Pak Hosi juga tahu saya siapa. Jadi saya nggak bilang banyak-banyak deh. Iya. Pak Budi perusahaannya apa nih Pak Budi? Perusahaannya apa? Saya bekerja di WNK Europe Indonesia, WNK Europe GmbH, dan di Indonesia di Batam kita punya cabang itu, tapi masih dipegang sama Singapura, WNK Singapura. Padahal saya juga melatih pekerja-pekerja dari Cina, dari India, dan kemarin dari Batam. Jadi bisa ini bisa ya? di bidang ya bisa lah, maksudnya kalau saya sih langsung nyari aja kalau lagi perlu orang. Saya anak-anak student tuh PPI masih suka main di sini Pak. Hari ini juga mereka tadinya mau ke sini, suka main keroncong di sini sama main band. Tapi hari ini mungkin udaranya bagus pada nggak ada yang nongol. Sebab kita mau sama-sama tadinya bareng di video call ini bareng sama teman-teman itu PPI Dortmund Bochum. Tapi nggak ada yang datang, mungkin udaranya bagus kali. Ini Pak Budi kan ada emailnya di sini ya, di saya ya. Ya. Kalau misalkan lah tadi Mbak Denya udah menawarkan juga platform untuk membantu teman-teman mahasiswa, mungkin bisa dikolaborasi dengan Pak Budi juga, itu kan Pak Budi bergerak di bidang apa, perlunya lulusan dari bidang apa saja. Nah itu mungkin bisa dikolaborasikan gitu ya. Jadi nanti coba kami cari waktu ya, kalau bisa nanti sama-sama kerjasama dengan PPI yang ada di wilayah kita sini, ya kita buat acara seperti ini aja, siapa boleh ikut ya. Kemudian mungkin Mbak Denya bisa presentasi, Mas Budi bisa juga sampaikan pengalaman kerja di sini, dan juga perusahaannya mungkin perlu lulusan dari mana saja, yang bergerak di bidang apa, itu bisa dibuatkan satu forum. Nah, nanti kita komunikasi lagi kalau gitu, Pak Budi ya. Ya, silakan. Pokoknya kalau ada apa-apa juga Pak Hosi juga tahu siapa saya. Dulu juga pernah bareng di Bochum sama Hosi. Ya, ya udah kalau gitu udah terhubung kita sih, udah aman. Pak Hosi udah kenal kan, jadi nanti tinggal lagi ini. Nah itu jadi salah satu hasil ya, selain tadi kita bincang-bincang tentang kekonsuleran ya, di bidang potensi warga ya, juga ada hal-hal yang kita identifikasi nanti tolong email lagi ya, yang Mas Fajar tadi, Mas Fajar bisa nanya dengan Bu Ananda juga tadi ya, kemudian Mbak Denya dan Mas Budi bisa ini jadinya kita kemungkinan berkolaborasi juga ini ya. Ini terakhir sekali nih. Ini sebetulnya saya juga ada acara lagi, Mas. Ini ada Pak Bram Omar. Silakan Pak Bram Omar, ada yang mau sampaikan terakhir ya. Oh enggak, kita aja materi Pak. Halo. Iya, sekarang. Iya, ada. Assalamualaikum. Salam ya, Pak Bram. Ya. Iya, tadi saya agak terlambat karena dari luar kota baru datang saya. Maka dari itu sebenarnya saya mau bertanya tambahan pertanyaan, apakah konselor merencanakan untuk membuat pertemuan online seperti ini ke depan secara rutin? Apa secara sporadis saja begitu? Rencananya memang ini sebetulnya untuk
menanggapi kondisi krisis COVID ini, di mana kami tidak bisa berkegiatan langsung ya, tapi tentunya kalau memang dirasa manfaatnya juga cukup banyak ya, nanti kami juga rencanakan, itu sudah di pikiran saya ya, kemungkinan ya buka semacam klinik-klinik seperti ini, jadi buka forum-forum untuk konsultasi langsung, karena kami juga terima banyak pertanyaan juga sih itu ya, dari waktu ke waktu, email, ada di sosial media, di telepon ya. Jadi selain mungkin yang sudah pertanyaan itu yang kami terima, saya pikir juga bagus juga gitu ya, kita buat seperti ini secara berkala. Itu memang ada di pikiran saya, tapi nanti saya review lagi setelah 3 kali. Jadi kan minggu lalu, minggu ini dan minggu depan. Setelah itu jika memang perlu ya kita akan buat untuk secara keseluruhan aja gitu ya, tidak per wilayah gitu. Itu Pak Omer ya. Jadi itu kami review dulu, saya review dulu. Setelah itu tidak menutup kemungkinan akan kita buat lagi. Jadi ada direct interaction seperti ini ya. Jadi yang mau nanya teman-teman Bapak Ibu ya, adik-adik juga bisa langsung. Ya, itu Pak Omer. Ya baik. Untuk sementara begitu aja dulu Pak. Ya, terima kasih Pak Omer. Ibu Eka ya, kita udah sempat welcome di Bonn waktu itu, tapi saya last minute tidak bisa datang gitu, jadi nggak ketemu Pak Omer gitu ya, jadi ya. Iya. Itu demikian Bapak Ibu ya semua, jadi sudah kita laksanakan kedua tema. Yang pertama memang tadi konsultasi ke konsuleran ya, jadi sudah ada tanya jawab apa semuanya, silakan dilanjutkan lagi yang masih belum jelas. Dan kedua tentang potensi warga tadi ya di luar ekspektasi saya juga, ternyata ada hal-hal yang langsung bisa bertemu di layar komputer ini ya, jadi ya ternyata ada yang mencari, ada juga yang menawarkan, jadi sudah pas, silakan saling berkomunikasi langsung. Kalau tidak terhubung bisa dihubungkan oleh KJRI ya, nanti kemudian juga kemungkinan KJRI berkolaborasi ya dengan Mbak Denya, dengan Mas Pak Budi gitu ya, untuk acara selanjutnya dengan kolaborasi kita dengan PPI terkait. Itu mungkin ya dari saya. Terima kasih semua untuk perhatiannya Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya. Jika masih ingin ketemu lagi minggu depan, ada acara seperti ini lagi untuk wilayah Baden-Württemberg dan Hessen. Tidak untuk kemungkinan, silakan siapa yang mau datang juga daftar di sini. Demikian kami tutup. Selamat sore, menjelang malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Fajar tuh itunya minta emailnya dah. Saya sudah tulis di chat. Boleh minta kontaknya Pak Budi? Di chatbot aja silakan gitu ya. Nanti kalau susah ya lewat saya nanti juga gitu ya. Makasih ya. Ya, ayo semua, makasih ya semua, Bapak Ibu semuanya. Halo Pak Budi, boleh minta kontaknya Pak, nomor telepon atau email mungkin? 0177 ya 454 454 7258 0177 454 7258. Iya. Nah, nanti kamu tinggal di mana? Saya di Beverungen, Pak. Saya kerja programmer PLC buat mesin-mesin untuk industri 4.0. Oke. Cuma bait lo sekarang. Oke, ntar kita ngobrol lagi deh. Oke, ya. Nanti saya kontak semuanya. Makasih Pak, terima kasih semuanya. Yuk. Nomor Pak Budi saya catat, saya temannya Pak Hosi. Terus tadi informasi itu sudah saya tulis. Kalau ada apa-apa saya kontak Pak Budi. Yup. Terima kasih. Sukses. Oke. Yuk. Habis nih ya? Ya. Yup.